Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, renungan bagi kita. Sebelumnya kita puji Tuhan dari buku ND nomor 140 ayat 2. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jumat tanggal 12 Mei 2023 ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 10. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga, pagi hari ini bekalalah kami Tuhan dengan firman-Mu supaya kami mengerti dan taat akan kehendak-Mu. Ketika kami akan menjalani hari-hari kami ini Tuhan, Tuhanlah yang memimpin hidup kami. Dengan firman-Mu, kami bisa menjalani hari ini dalam keadaan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Wahyu 3 ayat 10, firman Tuhan mengatakan demikian, "Karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi." Dalam bahasa Batak dikatakan demikian, "Ai diraduti hodo hata habengeton nasian au pe ramotakku maho di ari pengujunan nanaing ro tuliat portibion mengunjungi akka na mengingari tanoon." Saudara, rupanya firman Tuhan ini mengatakan bahwa akan datang saatnya bahwa seluruh manusia di bumi ini akan ditimpa oleh suatu masa kesulitan yang sangat besar. Suatu masa di mana seluruh manusia yang masih tinggal di dalamnya itu akan dicobai. Apakah mereka masih memiliki kesaksian tentang Yesus ataukah tidak? Hari itu ditetapkan secara ilahi dan yang akan datang atas seluruh dunia pada tahun-tahun akhir di zaman ini menjelang berdirinya kerajaan Kristus di atas bumi kita ini. Saudara, pada saat itu akan banyak air mata, akan banyak teriakan penyesalan mungkin, atau jeritan. Bahkan pada saat itu, darah yang tertumpah itu akan banyak. Hari itu adalah hari kesusahan yang luar biasa, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan ingat, tak akan pernah terjadi lagi sesudah itu. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang memiliki ketaatan seperti jemaat pada bacaan kita hari ini, yaitu jemaat di Philadelphia, akan terlindungi sebelum masa itu tiba. Mengapa demikian? Ya, karena jemaat Philadelphia ini adalah jemaat yang hidup sungguh-sungguh mentaati dan melakukan firman Tuhan yang murni dan tidak terkontaminasi dengan ajaran-ajaran yang muncul di dunia ini.
Mereka adalah jemaat yang setia. Mereka adalah jemaat yang tetap tekun untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan mereka hidup dalam situasi yang berjaga-jaga. Pelita mereka tidak padam, dan minyak mereka terus terisi dengan penuh, dan hati mereka penuh dengan sukacita. Kehidupan mereka juga dihiasi oleh kekudusan hidup dan kesucian di hadapan Sang Mempelai pria surgawi itu. Saudaraku yang kekasih, Philadelphia itu adalah kota termuda sebenarnya di antara 7 kota yang disebutkan di dalam kitab Wahyu ini. Kota ini dibangun oleh Raja Attalus II pada tahun 150 sebelum Masehi. Attalus membangun kota itu untuk menyatakan kasihnya kepada Eumenes, saudara laki-lakinya. Karena itu kota ini diberi nama dengan Philadelphia, yang dalam bahasa Yunani artinya orang yang mengasihi saudaranya laki-laki. Saudara, Yesus menyurati jemaat ini untuk memuji pekerjaan mereka, ketaatan mereka kepada firman Tuhan, dan keteguhan mereka untuk tidak menyangkal nama Kristus dalam penderitaan. Dia mendorong mereka untuk tetap tekun dan bertahan di dalam penderitaan. Tuhan berjanji kepada mereka bahwa mereka yang setia, Dia akan memelihara mereka dari kesukaran yang mungkin dan kesukaran yang sangat besar yang terjadi di kemudian hari yang dijanjikan tadi dalam firman Tuhan. Saudara, seluruh jemaat di Philadelphia ini bukanlah jemaat yang besar sebenarnya. Mereka bukan jemaat yang kuat. Ungkapan dalam ayat 8, kalau kita membaca firman ini, mengatakan bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Itu menunjukkan sebenarnya bahwa jemaat Philadelphia ini adalah jemaat yang kecil. Jemaat yang baik dari segi jumlah anggota maupun dari sumber daya lainnya yang dimiliki oleh Philadelphia. Jadi Tuhan menegaskan bahwa Dialah yang memiliki otoritas tertinggi atas mereka. Jadi walaupun kekuatan mereka itu terbatas, mereka itu sebenarnya jemaat yang tidak seberapa, tapi Tuhan yang akan menjadi pembela mereka. Saudaraku yang kekasih, kehidupan di pada jemaat Philadelphia ini memberikan inspirasi bagi kehidupan gereja kita masa kini. Memberikan inspirasi juga bagi kehidupan kita masa kini. Minoritas dengan banyak tekanan dari luar, tetapi gereja Tuhan harus memiliki komitmen untuk hidup mentaati firman Tuhan dalam situasi apapun juga. Kejadian, perubahan sikap orang terhadap kita, atau hal-hal yang membuat kita teruji dalam banyak hal, itu akan bisa kita hadapi ketika kita membaca firman Tuhan ini. Tetapi gereja Tuhan juga harus memiliki komitmen untuk hal itu. Penderitaan yang akan datang, saudaraku, justru itu merupakan ujian iman kita. Dan ketaatan kita kepada Tuhan adalah kunci dalam melaksanakan atau menghadapi ujian penderitaan yang sangat besar itu. Tetapi saudaraku, percayalah, ketika kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita dalam menghadapi hari-hari ini nanti ke depannya. Banyak hal, banyak penderitaan yang mungkin bagi kita sangat besar, susah bagi kita untuk menghadapinya. Belajarlah Bapak Ibu dari jemaat di Philadelphia ini. Mereka tekun dalam Tuhan, mereka tekun mendengarkan firman Tuhan, dan mereka taat akan ajaran firman Tuhan. Saudara, penderitaan yang datang justru itu yang membuat iman kita semakin taat kepada Tuhan Yesus. Mari kita tetap tekun dan setia kepadanya di tengah-tengah kesukaran dan penderitaan yang akan kita alami.
Saudara, kita tidak akan bisa menghindar dari penderitaan itu. Kita tidak akan bisa menghindar dari situasi yang mungkin sulit kita hadapi. Tapi firman Tuhan saat ini menjamin pada kita, Dia akan menyertai Philadelphia, Dia juga akan menyertai kita dalam menghadapinya. Biarlah saudara dan saya, semua kita benar-benar hidup seperti jemaat di Philadelphia ini. Taat dan menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus dan senantiasa tekun untuk mentaatinya. Jika hal ini setia kita lakukan, maka percayalah seperti perempuan atau gereja yang kudus yang diterbangkan oleh sayap burung nasar, yaitu perbuatan Roh Kudus, dan dilindungi di padang gurun sebagaimana disebutkan dalam Wahyu 12 ayat 6 dan ayat 14. Demikian juga kita, saudara, Bapak, Ibu yang kasih, kita akan terlindungi dari masa kesusahan yang besar itu untuk masa yang telah ditentukan. Kiranya firman Tuhan ini mengajak kita, turutilah firman Tuhan dan hiduplah berjaga-jaga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami tahu hari-hari kami akan banyak masa kesukaran yang besar. Tapi firman-Mu berjanji seperti jemaat di Philadelphia, kami boleh menghadapinya dengan tekun dan percaya kepada firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Saudara yang kasih, biarlah kita berjalan melalui hari-hari ini dengan berharap dan melaksanakan firman Tuhan. Hiduplah dalam firman Tuhan dan berjaga-jaga. Tuhan Yesus memberkati. Dayamu semua